Saya sudah berpesan, kalau air itu habis, mereka bisa ke sini lagi. Tidak perlu satu teko itu isinya minyak mayat semua. Cukup dicampur dengan air biasa. Jelas, Datuk Koto. Lalu bagaimana kalau nanti minyak mayatmu itu habis, Koto? Koto menghentikan geraknya sesaat. Kita bisa buat yang baru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ID, kita berjumpa kembali di channelnya Simba. Apa kabarnya sobat untuk hari ini? Semoga kabar kalian baik dan menyenangkan. Kali ini Simba akan memperdengarkan lanjutan cerita horor kita yang ditulis oleh MVP Mistik dengan judul Palasik Mayik. Apakah kalian siap mendengarnya? Jika iya, pastikan pintu dan jendela rumah kalian sudah terkunci. Jika sudah, pasang headset kalian, kita simak ceritanya. Pagi itu, gerimis turun di jorong atas. Fajri menatap cemas ke arah langit yang masih gelap dan belum ada tanda-tanda hujan segera reda. Padahal, ia sudah mengenakan pakaian seragam lengkap dan mempersiapkan dirinya untuk ulangan harian yang rencananya diadakan hari ini. Kalau sampai nanti belum reda, bagaimana bang? Tanya Fajri pada Taufik yang masih menyeruput teh hangat miliknya. Ya, libur dulu saja. Pas di hutan akan susah, pasti jalannya licin, ujar Taufik. Tapi hari ini ujian bang, keluhnya. Guru kamu saja belum tentu datang kalau cuacanya seperti ini. Ujiannya pasti diundur. Taufik berusaha menenangkan adiknya. Fajri gelisah dan duduk di ambang pintu sambil memandangi langit. Sementara Taufik yang hari ini hanya punya kegiatan memanen hasil kebunnya Toti untuk dijual besok, masih bisa bersantai. Beberapa saat kemudian, hujan yang semula deras berubah menjadi rintik-rintik rapat. Melihat itu, Fajri langsung mengajak Taufik untuk bersiap berangkat. Meski mereka akan sedikit kebasahan menerjang gerimis itu. Dengan menggunakan daun pisang sebagai payung darurat, keduanya menyusuri jalan jorong atas menuju jorong tengah. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga masih tertutup rapat. Jelas saja, udara dingin dan hujan lebat pagi itu memang membuat siapapun enggan beraktivitas di luar. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk Fajri. Semangatnya yang dibalut rasa cemas jika tertinggal ujian mampu mengalahkan rasa malasnya. Jalanan jorong atas yang licin karena lumpur dan genangan air membuat Taufik harus ekstra hati-hati dan hanya bisa memacu sepeda motornya dengan kecepatan rendah. Ketika melewati pemukiman warga, tiba-tiba saja seorang bapak memanggil Taufik dan Fajri dari teras rumahnya. "Hoi, mau kemana kalian?" teriaknya. "Pergi antar adik saya sekolah ke jorong tengah, Pak," teriak Taufik sambil mengusap wajahnya yang sudah menampung banyak bulir gerimis. "Heh, jangan ke sana, tidak aman. Tunggu sampai isu itu selesai dahulu," teriak bapak itu rela basah terkena hujan demi menahan motor Taufik. "Kenapa, Pak?" Taufik memberhentikan motornya. Pulang, jangan keluar dari jorong ini sebelum aman," ujar bapak itu dengan memaksa. "Tapi Pak, Fajri mau sekolah," ujar Taufik. Namun bapak itu menggeleng. "Pulang nak, keadaannya tidak aman untuk kita," ujar bapak itu. Tiba-tiba dari arah hutan datang motor yang dikendarai seorang pria bermantel plastik hitam dengan topi caping sebagai payung untuk kepalanya. Motor itu langsung menuju ke arah Taufik dan Fajri. "Syukurlah kalian belum pergi," ujar Suja menghentikan motornya tepat di depan motor Taufik dan membuka topi caping yang ia kenakan. "Kenapa Om Suja?" tanya Fajri sambil mengintip dari balik celah daun pisang. "Kalian untuk sementara tetap di jorong ini saja dan jangan ke bawah. Keadaannya sedang tidak baik," ujar Suja. "Benar kabar yang sampai ke kami itu, Jak? Sultan Pusako Alam sakit?" tanya bapak itu dengan cemas. "Iya Pak, ayah masih di klinik
rencananya akan dibawa ke kota kalau belum ada perkembangan. Ujar Suja yang sontak membuat Taufik dan Fajri terkejut. Lalu kabar yang orang-orang mencari Palasik itu? Tanya bapak itu lagi. Suja mengangguk. Allah, ujar bapak itu sambil menepuk keningnya. Pik, Zri, kembali ke rumahnya sekarang. Tidak usah sekolah dulu. Ada yang harus kalian tahu. Om akan ceritakan di sana. Ajak Om Suja. Taufik memandangi Fajri yang terlihat lesu namun tidak ada pilihan lain. Dengan terpaksa Taufik membalikkan arah motornya kembali ke rumahnya Toti. Terima kasih Pak, saya hampir saja terlambat. Ujar Suja pada bapak yang sudah mulai basah kuyup itu. Jangan biarkan anak itu pergi ke pasar besok ya, pesan bapak tadi. Baik Pak, izin pulang dulu, pamit Suja. Bapak itu hanya mengangguk dan kembali masuk ke rumahnya, sementara Suja menyusul Taufik yang sudah terlebih dahulu bergerak ke arah pulang. Ketiganya lalu kembali ke rumahnya Toti, sang pemilik rumah yang saat itu sedang duduk di teras. Sambil memijat-mijat pinggangnya, heran melihat kedua cucunya itu kembali bersama seorang pria berjaket di belakangnya. Mak, ujar Suja sambil membuka kupluk kepalanya dan bersalaman dengan Nyak Toti. Oh, ternyata kamu, Jak. Ada apa? Kalian kenapa kembali? Hujan di bawah? Tanya Nyak Toti keheranan. Kondisi Jorong Tengah sedang kacau. Ada isu Palasik datang ke Jorong itu, dan ini saya baru pulang dari klinik karena Sultan Pusako Alam sekarang sedang kritis, ujar Suja. Innalillahi, benar, Jak? Sejak kapan? Ucap Nyak Toti dan kedua anak kanda spontan. Sultan baru masuk klinik sejak 2 hari lalu. Tapi kalau yang isu Palasik itu sudah ada hampir seminggu. Ujar Suja. Maaf Om, bukan maksud kami tidak hormat pada Nyak Bustamar. Tapi apa hubungannya kondisi Jorong Tengah kacau karena sakitnya beliau? Dan kenapa kami tidak boleh ke sana? Tanya Taufik yang bergabung dengan obrolan kedua orang dewasa itu. Om Suja dan Nyak Toti saling berpandangan. Sudah waktunya dia tahu cerita tentang kampung ayahnya ini, Jak. Ujar Nyak Toti. Iya, itulah kenapa saya kesini sekarang, jawab Suja. Suja menghela napas. Ia melucuti jas hujan yang sudah kuyup dan menggantungkannya di sebuah paku yang menempel di tiang kayu rumahnya Toti dan melangkah masuk ke dalam. Lebih baik kita bicarakan ini di dalam, ajak Suja pada ketiga orang lainnya. Taufik, Fajri, dan Nyak Toti menyusulnya masuk. Akan ada banyak hal yang membuat kalian bingung dan mungkin sulit percaya. Tapi bagaimanapun ini sejarah kita. Penduduk Jorong Atas termasuk ayah kalian dulu, ujar Suja. Nyak Toti dengan terkopoh ikut duduk di samping pintu dan mulai mengeluarkan rokoknya. Sementara Fajri dan Taufik yang masih agak basah sudah bersiap duduk menyimak apa yang hendak Suja sampaikan. Paman yang mau menceritakannya, tawar Suja. Nyak Toti menarik napasnya lalu mengangguk. Jorong Atas ini sebenarnya adalah tempat pembuangan orang-orang pada masa lalu, ujar Nyak Toti memulai ceritanya. Jorong Atas 80 tahun yang lalu. 2 orang pria duduk di teras sebuah rumah gadang dengan rokok serta kopi yang keduanya sama-sama masih mengeluarkan asap. Tidak ada banyak obrolan atau apapun untuk keduanya mencairkan suasana. Hal itu karena keduanya sedang asik menyaksikan permainan anak-anak yang mengingatkan mereka kembali dengan masa mudanya. Menurutmu siapa yang menang? Tanya seorang pria berjenggot tipis ke sahabatnya. Entahlah, dari fisik sudah jelas. Tapi si bungsu menang dari segi kelincahan dan sikap, komentar pria yang satunya. Pria yang tadi bertanya hanya tersenyum. Coba kita lihat, ujarnya. Di hadapan mereka adalah sebuah tanah lapang yang berada tepat di tengah-tengah desa Jorong Atas. Saat itu, sejumlah remaja berumur belasan tahun sedang bermain permainan benteng yang dipayungi langit sore.
Salah seorang di antara mereka terlihat paling menonjol dan lincah menghindari tangkapan lawannya. Gerakannya gesit dan refleksnya sangat baik. Ketika teman satu kelompoknya masih kesulitan di petak awal, ia sudah sampai di petak terakhir sebelum berbalik arah. Remaja yang menjaga baris paling terakhir adalah seorang laki-laki yang paling tua di antara semua pemain di sana. Ia bertubuh tinggi namun kurus. Badannya yang tinggi itu membuatnya juga memiliki rentang tangan yang panjang dan pergerakan yang cepat karena badannya ringan. Melihat lawan terakhirnya adalah dia, remaja gesit tadi tersenyum sambil mengejek. "Aduh, takut sekali saya, lawannya pohon bambu," ejeknya. "Tidak usah banyak omong kamu, Gam. Cepat ke sini," tantangnya balik. Dengan lincah, Agam, remaja bertubuh kecil tadi mulai menggocek penjaga petak terakhir yang bertubuh tinggi itu. Berbeda dengan 3 lawan penjaga garis yang mudah dilewati sebelumnya, remaja bertubuh tinggi ini menunggu mengimbangi kecepatan pergerakan Agam. Segala macam gocekan yang Agam lakukan mampu ia baca. Beberapa kali ia bahkan hampir berhasil menyentuh Agam. Kalau saja refleks Agam tidak secepat itu untuk menarik tubuhnya kembali. Namun setelah beberapa kali mencoba cara, melalui sebuah hentakan lalu loncatan menyilang, Agam berhasil mengecohnya hingga ia lolos dan berhasil sampai ke seberang. "Bagaimana, Ri?" bangganya sambil menepuk-nepuk dada. Ia lalu berbalik badan. Di belakangnya, teman-teman satu timnya masih kesulitan untuk melewati penjaga pertama dan kedua. Bahkan beberapa sudah kalah karena berhasil tersentuh oleh penjaga. Tidak mau fokus ke yang lain, Erijal, anak berpostur tinggi itu berbalik badan menjaga pergerakan Agam. "Yang di belakang itu yang harus abang perhatikan dulu. Kenapa harus saya terus yang abang pegangi?" protes Agam. "Yang di belakang itu tidak akan sampai ke sini. Saya tahu kamu akan memanfaatkan orang itu untuk bisa berlari ke ujung," ujar Erijal dengan tangan merentang panjang. "Saya bukan orang yang seperti itu kok," ujar Agam. Agam tiba-tiba duduk di posisinya. Apa serunya bermain kalau hanya seru dan berhasil sendiri, sementara yang lain tidak menikmati permainan, Bang Ri? Sama sekali tidak menyenangkan, ujar Agam. "Kenapa kau harus memikirkan itu? Selesaikan saja dengan cepat dan kau menang. Selesai. Kalau teman-temanmu di sana kalah, sama saja tidak ada artinya kau sampai di sini," ujar Erijal tanpa melepaskan pandangannya. "Iya, Bang. Memang maunya semua serba cepat. Santai saja, Bang Ri. Tidak semuanya tentang menang kalah," ujar Agam dengan yakin. Agam menarik napas panjang untuk berteriak. "Cepat lewati orang-orang itu," ujar Agam menyemangati teman-temannya. "Cepat kamu kembali, Gam. Biar kami yang kena. Yang penting kamu lepas dulu," ujar salah satu rekan satu kelompok Agam. "Teruskan saja. Biar saya tunggu di sini," jawab Agam. "Ya sudah." Orang-orang bersorak. Gelak tawa pecah saat beberapa rekan Agam hampir saja tersentuh oleh para penjaga. Begitu juga sorak-sorai keseruan terdengar saat ada peserta permainan terpeleset karena permukaan rumput yang basah pasca hujan pagi tadi. Namun, perkataan Erijal ternyata benar. Teman-teman satu kelompok Agam benar-benar payah. Mereka semua berhasil tertangkap dan menyisahkan Agam sendirian. Dalam posisi harus kembali ke sisi satunya untuk menang. Hukuman bagi orang yang kalah adalah jalan jongkok keliling lapangan dan itu sangat melelahkan. "Sudah saya katakan tadi, kalau tadi kau langsung kembali, tidak akan sesulit ini kan?" tegur Erijal. "Hahaha, kalau tadi saya langsung masuk, tidak akan kau lihat orang-orang tertawa selepas dan sesenang tadi, Bang Ri," jawab Agam sambil terkekeh. Agam lalu mencoba melewati Erijal, namun kali ini ia gagal. Pijakan kakinya tidak kuat hingga Agam terpeleset dan tubuhnya berhasil tersentuh. Gagalnya Agam membuat kelompoknya kalah total pada permainan pertama. Dengan masih tetap tertawa, Agam mulai melaksanakan hukuman bersama rekan-rekannya. Kini giliran regu Erijal yang berpindah posisi dengan kelompok Agam. "Tidak semuanya harus menunggu orang, Gam. Kalau kamu tahu kamu bisa, selamatkan diri kamu sendiri dahulu, baru kamu pikirkan orang lain,"
ujar Erijal. Agam hanya terkekeh. Kau masih kecil, jangan karena kita adalah anak datuk, lalu kamu tidak punya ambisi pribadi sejak kecil, seolah-olah kamu sudah menjadi seorang datuk. Yang datuk itu ayah kita, bukan kita, ujar Erijal sambil membantu Agam adiknya itu berdiri setelah melaksanakan hukuman yang membuat betisnya tegang. Ketika baru saja akan memulai permainan kembali, tiba-tiba saja nampak seorang ibu yang berlarian tergesa-gesa dari arah pemukiman bawah. Ia menggendong seorang anak dengan balutan kain tebal di punggungnya. Pak Datuak, Pak Datuak, panggilnya panik sambil berlari ke rumah gadang yang berada di bukit kecil, yang berada tepat di belakang lapangan tempat Agam dan Erijal bermain. Kehebohan ibu itu menarik perhatian semua orang yang akhirnya mengiringnya dari belakang. Sementara itu, Datuak Pusako Alam dan Datuak Koto yang sejak tadi duduk di teras rumah gadang milik Datuak Koto menyaksikan permainan benteng itu bangkit menyambut kedatangan ibu dan anak tersebut. Datuak, Datuak, tolong anak saya, ujar ibu itu sambil meletakkan tubuh lunglai anaknya di teras rumah gadang tersebut. Warga yang datang kemudian mengurumuni ibu tadi beserta anaknya. Ketika kain yang menyelimuti tubuh anak itu dibuka, orang-orang refleks berucap istighfar ketika melihat kondisinya. Anak perempuan itu terlihat lemas dan napasnya sesak. Matanya dipenuhi kerak kekuningan dan tidak bisa terbuka. Sementara di sekujur tubuhnya, terdapat gelembung-gelembung kulit berisikan cairan yang lunak dan membengkak seperti hendak pecah. Selain itu, kedua tangan anak itu terlihat terikat dengan sangat kuat menggunakan tali tambang kecil. Kenapa adik ini bisa begini, Bu? Tanya Datuak Koto. Ini baru 2 hari jaraknya, Tuk. Pertama hanya benjolan kecil di bawah ketiaknya, tapi sekarang keadaannya sudah seperti ini anak saya. Ya Allah, penyakit apa ini namanya, Tuk? Ratap ibu itu sambil menangis di hadapan kedua orang pemangku adat itu. Datuk Koto mendekat dan memeriksa kulit anak itu dengan hati-hati. Sementara Datuk Pusako Alam hanya melihat dari posisinya berdiri, karena memang bukan keahliannya yang berhubungan dengan pengobatan. Kenapa tangannya diikat, Ibu? Tanya Datuk Koto. Dia tidak berhenti menggaruk, Pak Datuk. Badannya sampai luka-luka karena dia garuk. Bahkan ada yang sampai pecah gelembung air di kulitnya itu, ujar ibu itu lagi. Mendengar penjelasan ibu itu, Datuk Koto memalingkan pandangannya ke Datuk Pusako Alam. Tanpa adanya obrolan dari mulut mereka, keduanya seolah saling menyampaikan isi pemikirannya. Hingga akhirnya Datuk Pusako Alam menggeleng pelan, mengisyaratkan sesuatu. Datuk Koto menghela napas, ia memandangi lagi anak perempuan itu sebelum mengambil keputusan. Bawa dia ke dalam, perintah Datuk Koto yang membuat Datuk Pusako Alam keheranan. Rumah gadang milik Datuk Koto terbilang sangat besar, bahkan menjadi bangunan paling besar di Jorong itu. Sebagai Datuak yang dikenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, beliau memiliki banyak ruangan dengan sekat untuk tempat merawat para warga. Tentunya Datuk Koto tidak menggunakan obat-obatan kimia karena keterbatasan sumber daya di sana. Untuk media pengobatan, ia sering memanfaatkan beberapa metode klasik, baik menggunakan ramuan tumbuh-tumbuhan maupun yang bersifat magis. Anak perempuan itu lalu dibaringkan di sebuah tikar sederhana di dalam rumah gadang, tempat Datuk Koto biasanya menerima tamu. Datuk Koto lalu mengambil dedaunan dan sepotong kunyit di sebuah wadah dan membawanya ke samping anak itu. Metode pengobatan pertama yang ia lakukan adalah dengan cara tata gua atau tashapo, sebuah metode pengobatan pengusiran makhluk halus yang diduga berasal dari lokasi tertentu atau korin keturunan. Medisnya menggunakan kunyit atau bawang putih yang dioleskan ke beberapa bagian tubuh lalu dibuang keluar rumah. Kita tunggu reaksinya ya, Bu, ujar Datuak. Namun hingga hari mulai malam, keadaannya masih belum berubah. Gelembung air kekuningan di kulit anak itu terus membesar dan beberapa di antaranya bahkan menjadi merah karena bercampur darah. Anak perempuan itu terus mengerang karena tidak kuat menahan gatal, sedangkan matanya masih membengkak dan tertutup oleh kerak kotoran matanya sendiri.
Di sisinya, sang ibu yang tidak henti membacakan doa terus memegangi telapak tangan anaknya. Rizal dan Agam terus menemani ayah mereka yang mencoba berbagai cara. Koto terlihat begitu kebingungan dan tidak seperti biasanya mereka lihat, yakni seorang pribadi yang tenang dan sistematis. Datua Koto membuka satu demi satu catatan kitab-kitab kuno pengobatan dan mencari tahu apa yang menimpa anak ini. Tetapi tidak ada satupun yang menjelaskan jenis penyakit ini dan cara menyembuhkannya. Namun pantang bagi seorang Datua Koto untuk meninggalkan orang yang datang padanya begitu saja. Ibu Tuntuan Adia mengarajowani ko. Beberapa cara pengobatan itu masih diusahakan. Datu Koto bersama kedua anaknya hingga tanpa terasa sudah berlalu 4 hari lamanya anak perempuan itu dirawat. Dimandikan dengan air hangat rendaman bidara, diolesi tanah, hingga dibacakan ayat-ayat Quran. Di sisinya sudah dicoba dengan harapan membuat anak itu membaik. Namun semuanya belum ada membuahkan hasil sama sekali. Selama 4 hari itu, dari pagi hingga sore, para warga terus berdatangan dengan melihat kemajuan pengobatan yang Koto lakukan. Di saat bersamaan, Koto mengerahkan semua yang ia tahu dan bisa untuk menyembuhkan penyakit itu. Ia bahkan tidak sempat tidur cukup dan tidak makan secara teratur. Hampir keseluruhan harinya adalah mencoba berbagai metode pada anak perempuan itu. Anak juga itu kian hari kian melemah. Tubuhnya hanya bisa terbaring diam karena bergerak adalah hal yang paling menyakitkan untuknya. Tubuhnya semakin kurus karena kesulitan menelan dan tentunya akibat rasa sakit yang tidak kunjung menghilang. Hingga pada malam kelima, Datuk Pusako Alam mengunjungi sahabatnya itu di rumah Gadang. Saat ia tiba, ia mendapati Koto yang tengah sibuk membolak-balikan sebuah buku di meja pribadinya. "Sudahlah Koto, mungkin memang tidak semua penyakit itu bisa diobati," ujar Datuk Pusako Alam dari pintu. Ketika melihat sahabatnya itu masih membaca sebuah buku usang pengobatan magis. Terlihat sekali Koto sangat lelah dan kacau, namun matanya masih belum berhenti mencari tahu pengobatan apa yang cocok untuk anak itu. "Tidak ada, pasti," ujarnya terus membolak-balik kitab itu. Datuk Pusako Alam hanya bisa menghela nafas. Ia berjalan ke sekat ruangan tempat anak perempuan itu dirawat. Di sana terdapat Rizal dan Agam yang sedang membaca Quran dan ibu sang anak yang tengah menggenggam tangan anak itu sambil sesekali mengusapnya. "Sakit, gatal," keluh anak itu tanpa membuka matanya. "Iya nak, ibu tahu. Sebentar lagi anak ibu akan sembuh ya nak," ujar ibu itu menghibur anaknya. "Sakit bu," ujar anak itu lagi. Gelembung-gelembung cairan yang menyebar dan semakin membesar di seluruh permukaan tubuhnya membuat anak itu tidak bisa bergerak bebas. Bahkan untuk sekedar menggeser tubuhnya saja, ia merasakan perih dan sakit yang luar biasa. Kedua kaki dan tangannya terpaksa harus diikat di sebuah tiang agar tidak banyak bergerak. "Tahan sebentar lagi ya sayang, tahan sebentar lagi," ujar ibu itu meski air matanya sendiri sudah mengalir tanpa sang anak tahu. Datuk Pusako Alam langsung memahami alasan kenapa Koto bertindak sedemikian rupa demi menyelamatkan anak itu. Satu nyawa mungkin hanya bernilai 1 bagi orang lain, namun satu nyawa seorang anak adalah dunia dan seisinya bagi seorang ibu. Akan ada satu jiwa seorang ibu yang ikut mati jika anak perempuan ini dibiarkan meninggal. Tiba-tiba saja Koto datang dari ruangannya dengan tergesa. "Bu, saya ada cara yang bisa kita coba. Tapi ini tidak bisa saya kerjakan sendirian. Saya butuh bantuan ibu," ujar Datuk Koto. Kedua anak Koto menghentikan bacaan Al-Qur'annya dan menyimak apa yang ayahnya akan sampaikan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Datuk Pusako Alam. "Cara apa tuh?" "Kita akan pergunakan ilmu palasik, tapi antara orang ke orang lain." "Koto," cegah Pusako Alam. Namun Koto mengabaikan bentakan dari Pusako Alam itu. Yang ia tunggu adalah jawaban dari ibu anak perempuan itu. Apakah berkenan dengan penawarannya?
Bagaimana cara pengobatannya, Tuak? Tanyanya. Memindahkan kesehatan ibu kepada anak ibu. Tapi konsekuensinya, ambil saja, Tuak. Kalau memang bisa, darah dan daging saya ini digunakan untuk anak saya bersedia. Ujar ibu itu dengan tatapan penuh harap dan kalimat penuh keyakinan tanpa menunggu Datuk Kato menyelesaikan kalimatnya. Koto mengangguk. Kita coba dengan cara itu, ujar Koto sambil berlalu kembali ke ruangannya. Sadar ada yang tidak beres, Datuk Pusako Alam mengikuti langkah sahabatnya itu lalu menarik bahunya agar Koto berhenti dan mendengarkannya. Koto, apa yang kau lakukan? Palasik antara orang dengan orang? Koto tidak menjawabnya dan hanya menundukkan pandangan ke lantai rumahnya. Mana bisa seperti itu, Koto? Kau akan mengajarkan orang untuk memakai ilmu hitam? Bentak Pusako Alam. Tidak, ini hanya untuk pengobatan. Biar saya yang memulai membangkitkan ilmu ini agar bisa dipakai untuk menyembuhkan anak itu. Ujar Koto dengan mata lelahnya. Tidak, pasti ada cara lain kan? Tanya Pusako Alam. Koto menggeleng. Tanda-tanda kematian anak itu sudah terlihat. Kalau kita biarkan dia seperti sekarang, beberapa hari lagi anak itu kemungkinan besar tidak akan selamat. Ujar Koto sambil mengambil sebuah toples kaca transparan berisi sebuah cairan kekuningan keruh yang sudah ditutupi debu tebal. Itu minyak mayat, minyak yang keluar dari badan orang yang sudah meninggal dalam keadaan digantung. Koto, kamu sudah gila, ha? Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, Pusako Alam. Sampai obat itu ditemukan, kita harus pakai apapun yang ada untuk menyelamatkan nyawa orang. Saya hanya akan menggunakan ini untuk ibu dan anak itu. Tidak akan lebih, ujar Koto dengan tatapan tajam. Lalu berlalu meninggalkan Pusako Alam kembali ke ruangan tempat anak itu dirawat. Bu, ibu bisa ikut saya? Ajak Koto. Ibu itu mengangguk dan pergi bersama Datuk Koto. Sementara itu, Erijal dan Agam menunggu di sisi anak perempuan tadi sambil melanjutkan bacaan Quran mereka. Setengah jam kemudian, Koto dan ibu itu kembali dengan satu teko air aluminium. Air itu dipindahkan ke sebuah gelas, lalu diminumkan ke anak perempuan itu perlahan-lahan. Awalnya, semua terlihat sama seperti pengobatan lainnya. Anak itu tidak bereaksi apapun setelah diberikan minum. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba saja, kerak di mata anak itu meleleh seiring dengan air matanya yang keluar. Ia mengedip-ngedipkan kedua matanya dan akhirnya ia bisa melihat ke arah ibunya. Nak, ya Allah, nak. Ibu itu begitu terharu melihat anaknya yang sudah beberapa hari ini tidak bisa membuka matanya itu, kini sudah bisa melihat kembali. Ibu, panggilnya. Ya nak, ini ibu nak. Ujar ibu itu dengan derai air mata sambil memeluk erat anaknya. Makasih banyak Datuk, terima kasih banyak. Ujar ibu itu kepada Datuk Koto di belakangnya. Datuk Koto hanya mengangguk, tidak ada senyuman ramah seperti biasa ia perlihatkan setelah berhasil menyembuhkan warga yang datang. Menginaplah 2 hari lagi di sini, sampai perubahannya benar-benar terlihat. Ujar Datuk Koto yang dibalas sang ibu dengan anggukan. Ketika pagi harinya, warga yang secara rutin menengok perkembangan pengobatan itu terkejut ketika melihat anak perempuan itu sudah bisa membuka matanya dan makan dengan posisi duduk. Selesai juga akhirnya penyakit anak itu oleh Datuk Koto. Memang hebat Datuk kita ini, puji salah satu warga pada warga lainnya. Kabar peningkatan kesehatan anak itu lantas tersebar ke seantero Jorong Atas. Warga yang semula sudah pesimis dan berpikiran anak itu akan meninggal, secara berbondong-bondong mengurumuni rumah gadang Datuk Koto untuk melihat keajaiban itu melalui jendela ruang perawatan. Diapakan dia oleh Datuk, Bu? Tanya salah satu warga yang penasaran. Diobati saja sama Datuk, saya juga tidak terlalu paham. Kilah ibu itu yang memang sudah dipesankan Datuk Koto untuk tidak menjelaskan metode pengobatannya pada siapapun. Hari itu juga, gelembung-gelembung berisi air yang tersebar di tubuh anak perempuan itu satu persatu pecah dan mengering tanpa rasa sakit. Lantunan syukur dan ucapan-ucapan selamat terus mengalir baik dari para warga maupun dari ibu sang anak perempuan.
Di sudut ruangan, Koto menatap anak itu dan memperhatikan setiap kemajuannya. Sepenglihatan saya, adik ini sudah tersisa pemulihan saja. Kalau ibu berkenan, ibu sudah bisa pulang, ujar Koto pada hari kedua setelah pengobatannya berhasil. Saat itu, anak perempuan yang menjadi pasiennya bahkan sudah bisa berdiri dan berjalan meski masih harus dipegangi. "Iya Pak, sudah bisa?" tanya ibu itu dengan sumringah. Datuk Koto mengangguk. "Bawa teko air itu pulang. Minumkan ke anak ibu tiap 1 minggu sekali atau saat dia meminta. Jangan banyak-banyak, cukup setengah gelas saja. Dan ingat caranya yang sudah saya kerjakan," pesan Datuk Koto. Ibu itu mengangguk paham dan hendak menciumi tangan Datuk Koto, namun beliau segera menarik tangannya dan meletakkannya di belakang tubuhnya. "Tidak usah seperti itu, Bu. Saya hanya membantu," ujar Datuk Koto. Akhirnya, ibu itu pergi dengan anaknya kembali ke rumah. Kepulangan mereka disaksikan oleh banyak penduduk dengan tatapan takjub. Semua terlihat sumringah dan mengucapkan syukur. Semua orang, kecuali satu orang yang berada di tengah-tengah penduduk lainnya, Datuk Pusako Alam. "Kam, rapikan ranjang bekas adik itu ya," perintah Koto pada anak bungsunya. Sementara ia kembali masuk ke ruang kerjanya. Hanya beberapa saat kemudian, Datuk Pusako Alam menyusul masuk dan langsung menemui Datuk Koto. "Sampai kapan dia harus seperti itu, Koto?" tembak Pusako Alam. "Sampai dia sembuh. Maka cukup," jawab Koto sambil merapikan buku-bukunya kembali ke bawah kolong tempat tidurnya. "Tapi bagaimana kalau dia meminta itu terus?" tanya Pusako Alam. "Saya sudah berpesan, kalau air itu habis, mereka bisa kesini lagi. Tidak perlu 1 teko itu isinya minyak mayat semua. Cukup dicampur dengan air biasa," jelas Datuk Koto. "Lalu bagaimana kalau nanti minyak mayatmu itu habis, Koto?" Koto menghentikan geraknya sesaat. "Kita bisa buat yang baru," ujarnya dengan suara pelan. "Hah?" Sekian dulu Sobat ID lanjutan cerita Pelasik Maiknya. Tetap nantikan lanjutan cerita berikutnya. Terima kasih.